Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi tu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad dan nabiya wa rasulah. Rabbi zikni ilma wa rizukni fama ma ba'd. Alhamdulillah, hari ini spesial banget, kita ngopi paginya ini di tempat yang istimewa ya. Yang biasanya saya live hanya di ruang kerja, hari ini kita live-nya di di mana ini? Ini di Soto Sawah Haji Alwi Yogyakarta. Nah, Masya Allah ya. Ini di Jogja bareng sama teman-teman SBC Yogyakarta. Ini saya lihat sudah ada 2.000 orang yang hadir. Masya Allah ya. Seru ya, jadi ini satu momen yang spesial juga buat saya, jadi bisa interaktif gitu. Jadi kalau biasanya tuh cuma ngadepin laptop aja gitu, jadi tahu teman-teman dari mana ya, tahu aja dari komen gitu ya. Nah hari ini nanti bisa interaktif langsung ngobrol ya, Masya Allah. Waduh, ada Komandan Hantiar juga datang ke sini, Masya Allah ya. Nah Nah, kita akan lanjutkan ngopi pagi kita hari ini di sesi Jumat Takwa dan Berkah ya. Jadi ngopi pagi ini ada 3 sesi ya. Sesi hari Senin yaitu inspirasi. Biasanya kita membahas tentang cerita-cerita inspirasi yang menyemangati kita. Hari Rabu itu kita temanya adalah wirausaha. Jadi bahas tentang tips-tips tentang wirausaha. Dan hari Jumat ini adalah Jumat Takwa dan Berkah. Nah, jadi di kesempatan kali ini nanti kita akan lebih banyak interaktif karena ini ketemu langsung, live langsung dengan teman-teman. Jadi kan waktunya lebih banyak untuk bisa ngobrol. Nah hari ini saya nggak akan cerita banyak ya seperti biasa. Ini kita mulainya juga agak telat. Biasanya kita mulai jam 5.15. Ini tadi baru mulai jam 5.45. 30 menit molor. Ya karena di tempat yang baru kita harus nyeting dulu tadi. Alhamdulillah, teman-teman yang ada di studio, bukan studio ini, yang ada di Soto Sawah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat, Allah selalu berikan kita kekuatan, berikan kita perlindungan, dan juga begitu juga doa untuk seluruh yang hadir baik di Instagram, di Facebook ya, yang hari ini juga menyimak, semoga selalu Allah berikan keberkahan, apalagi ini hari Jumat yang insya Allah selalu menjadi hari yang penuh dengan berkah. Ya. Nah, di pagi hari ini, saya mungkin sharing sedikit, ya, kurang lebih sekitar 30 menitan tentang sebuah kisah, cerita ya. Bagaimana yang namanya takwa, yang namanya iman itu mampu menjadi peningkat imun. Nah, karena lagi banyak yang kena wabah nih ya, banyak yang sakit terpapar. Hari Jumat yang sama dengan Jumat hari ini, tanggal 2 Juli insya Allah, berarti sudah hampir sebulan ya. 2 Juli berarti sekitar 3-4 pekan yang lalu, ada salah seorang sahabat ya, ada salah seorang teman kita juga di SBC di Yogyakarta, itu terpapar COVID dengan kondisi yang sangat parah sebenarnya. Jadi saya bilang sudah sangat parah gitu. Beberapa hari sebelumnya dia sudah WhatsApp ke teman-teman gitu, minta maaf, minta dimaafkan ya. Dan kondisinya teman-teman di Surabaya sendiri datang ke rumahnya ngelihat, itu sudah sangat memprihatinkan. Beberapa hari sebelumnya itu bahkan sudah sampai dibawa mencari rumah sakit karena sudah saturasinya sudah rendah, oksigen gitu ya. Bawa mencari lewat ambulan keliling ke beberapa rumah sakit, ternyata rumah sakit penuh semua juga. Nggak dapat, padahal sudah turun untuk bisa masuk ke ambulan saja udah sangat susah. Lalu akhirnya sedikit agak frustasi, akhirnya minta pulang lagi. Pulang pada saat sudah di rumah, kondisinya dari hari ke hari semakin menurun gitu. Dan di awal Juli itu udah di titik yang pamitan, sudah yang kondisinya di kamar saja, nggak ada yang orang lain yang datang ketemu, sudah nggak ada gitu. Jadi yang datang itu hanya keluarganya saja. Ya, ada lagi pengumuman. Nah, ini kita dengar berita kayak gini tiap hari sekarang ya. Ya, jadi beruntung banget kita kalau seandainya masih dikasih kesehatan hari ini. Ya, ini teman-teman kalau yang di live mungkin nggak bisa mendengar. Ini
Di sini lagi ada berita duka ya, tadi diumumkan bahwa ada yang apa namanya meninggal di sini ya, insya Allah. Semoga kita doakan semoga seluruh saudara muslim kita di seluruh Indonesia yang mendahului kita, Allah terima seluruh amal ibadahnya dan husnul khatimah ya. Amin. Baik, kita lanjutkan. Saya mana tadi ceritanya. Nah, ketika kondisinya beberapa hari menurun ya. Pada tanggal 2 itu, tanggal 1-nya tuh teman kita sudah ada teman-teman di Surabaya itu sudah buat grup. Buat grup bagaimana untuk nolong teman-teman yang terpapar Covid ini sampai di titik yang beberapa orang tuh sudah sampai nangis gitu. Ini gimana kondisinya? Sudah sangat parah sekali, sudah ini apa segala macam. Nah, saya dari waktu itu tanggal 1 itu saya masih ada kajian di Lampung gitu. Masih di Lampung dan tanggal 2-nya itu saya baru perjalanan pulang. Turun di Surabaya, saya nggak langsung pulang ke rumah, saya dijemput sama Umi, tapi saya langsung berangkat ke kediaman beliau. Saya tanya gitu sama keluarganya, siapa yang sering ke kamarnya gitu. Itu hanya istrinya saja, yang lain nggak ada gitu. Boleh saya izin untuk saya boleh masuk ke rumahnya gitu. Saya ke kamarnya ngelihat kondisinya gitu. Sama istrinya diizinkan gitu. Bahkan istrinya yang takut gitu. Nggak apa-apa takut kalau seandainya kesulitan masuk ke dalam kamarnya gitu dengan kondisi yang seperti itu. Insya Allah, saya bilang. Insya Allah. Nah, terus itu selesai Jumatan saya datang, saya minta izin ke keluarganya, saya lihat itu kondisinya di kamar sudah benar-benar ya terkapar, tidur, sudah kayak apa yang namanya tatapannya juga sudah mulai kosong gitu. Saya tanya udah berapa hari kayak gini, udah berhari-hari. Nah, ketika saya datang, istrinya menyampaikan katanya gini, ini sudah pasrah gitu. Karena beberapa temennya, beberapa keluarganya katanya sudah ada yang apa namanya mendahului gitu dan udahlah gitu pokoknya dia sudah pasrah gitu. Nah, titik itu saya duduk masuk ketika ngelihat dia itu saya cuma teplek itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Diteplek itu apa? Tahu diteplek nggak? Tabok gitu ya. Tabok tapi bukan tabok secara karena benci tapi karena ini ya. Saya tabok kakinya aja, ceplek gitu. Ayo bangun, saya bilang kayak gitu. Ayo bangun gitu. Saya minta apa namanya dia untuk bisa merespon gitu karena sudah hampir nggak bisa merespon. Ketika saya tabok lagi gitu ya, jangan manja saya bilang gitu, ayo bangun gitu, baru dia ngeliat gitu respon. Nah pada saat itu saya tanya, pertanyaan sederhana, Mas yakin sudah siap berpulang? Saya bilang. Yakin ngerasa amal ibadah kita sudah cukup untuk menghadapnya, sudah siap saya bilang. Ninggalkan anak istri, ninggalkan keluarga saya bilang. Itu ketika saya tanya gitu dia baru mulai ngerespon dan tatapannya mulai ada tatapan. Dan apa yang saya sampaikan, kalau Mas Rahut ngerasa bekalnya udah cukup, nggak apa-apa silahkan. Tapi kalau ngerasa kita memang masih bekalnya kita belum cukup, kita masih ini, ayo punya semangat hidup, yakin sama Allah saya bilang, yakin seyakin-yakinnya dan milikilah semangat hidup. Dan Masya Allah waktu itu dia mulai ngerespon, mulai berbicara gitu ya. Terus saya bilang, udah jangan manja, ayo matikan AC-nya karena ruangannya ber-AC. Nah, ini teman-teman juga yang saat ini sedang treatment untuk apa namanya penyembuhan dari COVID. Kalau seandainya ruangannya ber-AC, matiin AC-nya. Ya, jangan pakai AC, buka sirkulasi udara yang bagus. Itu saya bilang, buka jendelanya gitu. Itu sekitar jam 2 siang gitu. Terus saya ajakin ngobrol. Ayo Mas Rahut, pasti Mas Rahut bisa saya bilang. Lalu saya mulai ajakin ngobrol, saya agak setengah duduk, saya suruh minum, saya papah gitu itu. Saya beranikan untuk memapah gitu. Karena tapi ini jangan dilakukan setiap orang ya. Nah, jadi saya melakukan itu kenapa? Satu, saya sudah LC gitu. Tahu LC nggak? bukan lulusan dari Kairo ya, tapi lulusan COVID. Saya sudah LC dan saya ingat satu kisah. Nah, ini mungkin yang menjadi pembahasan kita. Ada satu kisah, salah satu panglima perang Islam waktu itu, namanya Tariq bin Ziyad, yang waktu itu berangkat ke satu tempat yang namanya di Persia, terkenal sekali dengan racun, dan racunnya racun yang sangat mematikan di sana. Tempatnya racun-racun yang sangat mematikan. Lalu pada saat datang itu, ratu itu sedang memegang gelas yang isinya itu semuanya racun. Ditanya sama Tariq bin Ziyad, apa itu ratu?
itu adalah racun yang setiap orang hanya dengan menghirupnya saja bisa mati, apalagi meminumnya katanya. Lalu apa yang dilakukan? Tidak ada di dunia ini yang menentukan hidup dan mati manusia kecuali Allah. Dan atas izin Allah, racun terkuat di muka bumi pun tidak akan mampu membunuh manusia. Lalu diambil, ya, lalu dia membaca lafaz Allah, la haula wala quwata illa billahil adzim, diminum sampai dengan selesai, ternyata dia nggak mati. Lalu Ratu Persia itu pun kaget dan dia bilang, seandainya, ya, ada panglima-panglima Islam yang sekuat dirimu, maka sebenarnya seluruh dunia sudah ada dalam genggaman Islam. Gitu. Lalu pada saat itu, ini satu kisah yang menginspirasi bagi saya sebenarnya bahwa kalau kita benar-benar punya kekuatan, ketakwaan, keimanan, dan keyakinan yang begitu luar biasa, jangankan COVID, racun terkuat di muka bumi saja itu nggak bisa membunuh. Kenapa? Karena semua atas izin Allah. Sehingga satu hal yang pengen saya sharingkan di pagi hari ini jangan sampai ketakutan kita kepada COVID itu melebihi ketakutan kita kepada Allah. Sampai teman-teman nggak berani ketemu, nggak berani ini gitu. Nah pada saat akhirnya saya gendong, saya papa, saya bilang, saya waktu itu ya kalau dibilang takut ya takut juga mungkin ya gitu ya, karena dalam kondisi sudah kritis juga parah dengan kondisi itu. Saya papa, saya ajak cari tempat, saya lihat mana yang bisa ketemu dengan sinar matahari, berjemur. Akhirnya saya minta carikan kursi. Kalau bahasa orang Jawa itu caring, kalau bahasa sini apa ya? Berjemur. Duduk, saya minta berjemur. Itu saturasi pada saat itu katanya sudah sempat di 82. Jadi saya kenapa langsung turun ke Surabaya dan datang ke rumahnya, karena saturasi udah 82. Nafas udah tersengal-sengal. Saya ajak ngobrol itu udah tersengal-sengal. Sudah susah-susah nafas. Saya ajak duduk, saya bilang sama istrinya dan saya ajak juga Mas Haud bilang bahwa semua kesembuhan itu sumbernya hanya dari Allah. Ya, yakin, benar-benar saya yakin-yakinnya. Duduk berjemur kurang lebih sekitar berapa menit itu mulai keringetan, batuk-batuk terus gitu. Dan akhirnya mulai keluar, saya minta buatkan air panas, kasih minyak angin sama probiotik, saya suruh hirup. Dan Masya Allah tuh, berjemur hampir 15 menit, saya suruh pasang saturasi, naik dari 80, naik ke hampir mendekati angka 85, 90 gitu. Pada sudah di atas 90, selesai 15 menitan itu, saya suruh istirahat. Itu hampir 15 menit lebih lah berjemur. Udah istirahat lagi, masuk lagi, minum. Dan saya cuma bilang, ayo, insya Allah bisa, yakin. Milikilah yang namanya harapan hidup. Jangan pernah putus asa dengan pertolongan Allah. Jadi jangan pernah putus asa dengan pertolongan Allah. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kalau seandainya Allah itu mau mencabut nyawa kita, maka kalau saya pribadi meyakini lebih baik kita tuh dicabut dalam kondisi berjuang daripada kondisi kita menyerah. Saya bilang jangan menyerah. Nah itu saya lakukan dan saya bilang target ya 3 hari harus sudah bisa keluar kamar dan berjemurnya di luar rumah. Saya bilang kayak gitu tuh dalam kondisi yang sangat parah. Dan Masya Allah betul-betul dibuktikan, dia sehari langsung 3 kali berjemur. Hari kedua sudah mulai berjemurnya di luar, itu sudah bisa jalan sendiri. Dan hari ketiganya sudah keluar rumah, berjemurnya dari depan rumah. Masya Allah. Dan sekarang hari ini Jumat yang lalu, Jumat kemarin, ini berarti sepekan yang lalu saya ke kantornya, ada pendampingan juga dengan timnya dan sudah dalam kondisi yang sehat, bugar, bahkan sudah bisa melakukan Jumat berbagi, ceria, ketawanya sudah muncul lagi, dan Masya Allah luar biasa. Nah maka apa dari hal ini tadi yang bisa kita ambil pelajarannya? Yang pertama, jangan pernah takut kepada sesuatu melebihi takut kita kepada Allah. Ya, apapun itu. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, yang harus kita yakini adalah yakin seyakin-yakinnya dengan pertolongan Allah. Dan yang ketiga, jangan pernah kehilangan harapan. Karena kita sebagai seorang muslim itu salah satu yang harus kita hindari adalah putus asa. Jadi jangan pernah kehilangan harapan. Miliki selalu harapan untuk bertumbuh, harapan hidup dan seterusnya. Nah, insya Allah ini adalah cerita sedikit di pagi hari ini ya. Jadi teman-teman yang sekarang ini sedang berjuang melawan COVID gitu, yang saat ini sedang berjuang untuk memperbaiki kehidupannya, yang sedang berjuang untuk memperbaiki ekonominya, yang sedang berjuang untuk memajukan penghidupan dan kehidupannya, 3 hal tadi. Jangan pernah ada rasa takut kepada selain Allah. Dan yang kedua, selalu yakin seyakin-yakinnya kepada Allah bahwa Allah itu sumber pertolongan. Ya, Allah itu sumber segala-galanya. Dan yang ketiga, jangan pernah berputus asa. Ya, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, seburuk apapun masa lalu kita, jangan pernah berputus asa dengan pertolongan Allah. Insya Allah. Ya. Nah, itu teman-teman sedikit sekelumit cerita kita di pagi hari ini. Ya.
Ini semoga menjadi satu hikmah buat saya pribadi dan semoga juga bisa menjadi cerita buat Anda. Ayo, bagi teman-teman yang ada di Instagram maupun yang ada di Facebook, kalau ada yang mau bertanya boleh. Nanti insya Allah saya akan mengundang Mas Rahut hari Senin. Hari Senin nanti yang tadi saya ceritakan orangnya akan kita undang untuk live juga karena hari Senin temanya adalah Senin Inspirasi. Nah, nanti biar dia yang menginspirasi bagaimana cerita bangkitnya dari perjuangannya melawan COVID. Nah, hari ini karena temanya Jumat adalah Jumat Takwa dan Berkah, nah kita berbicara seputaran bagaimana meningkatkan ketakwaan kita. Baik, ayo bagi teman-teman yang ada di Instagram, di Facebook maupun yang ada di ruangan, boleh kita ngobrol dengan diskusi. Nah, nih, ada Pak Janudin dari Pasuruan, suasananya bikin imun naik tuh, Coach. Wah, ini Masya Allah, ini suasananya memang bikin imun naik gini, banyak asik banget ini. Ya. Hasanuddin Hasan dari Makassar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga selalu. Dari Kediri. Insyaallah. Nah, ini dari Mas Taufan. Nah, iya benar, tipe dingin penyakitnya. Betul. Jadi kalau dia dalam kondisi suhu tubuh yang lembab, COVID itu dalam suhu tubuh yang lembab, dingin, itu dia akan berkembang lebih banyak ya. Oke, Taib. Di Instagram ada yang bertanya mungkin? Nggak ada? Oke. Alhamdulillah. Baik, bagi teman-teman yang mungkin ada di Soto Sawah, kalau ada yang mau ngobrol, diskusi, tanya, boleh. Silakan, mumpung ketemu. Ada, silakan, boleh, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya sembari ngopi dulu ya. Ya, kalau nggak ada, saya coba akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang di hari sebelumnya. Nah, di ngopi pagi kita sebelumnya ada pertanyaan yang belum saya jawab. Pertanyaannya tapi seputar bisnis, nggak apa. Ya, kita akan coba jawab juga. Coach, jika bisnis stagnan karena piutang dari klien, apa perlu berganti bisnis lain? Sedangkan kompetensi saya di bisnis saat ini yang saya kerjakan. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Kadang ada bisnis-bisnis yang kita bisnis itu bermasalah bukan karena faktor internal saja, tapi faktor eksternal. Eksternal itu apa? Piutang. Ya, mungkin di sini teman-teman ada yang melakukan bisnis itu yang transaksinya itu dibayarnya mundur. Nah, ada nggak? Coba kalau yang datang di sini ada nggak yang bisnisnya dibayarnya mundur? Ada? Nggak ada? Ada. Nah, bisnis-bisnis yang dia transaksinya dibayar mundur atau membuat transaksinya itu ada piutangnya, biasanya seringkali membuat di titik-titik tertentu, nah, itu kesulitan cash flow. Terutama pada saat memang ekonomi lagi susah kayak sekarang gitu. Maka semua orang pasti akan memprioritaskan internal dulu, gaji karyawan, operasional dan lain-lain, sehingga tanggungan kepada pihak ketiga seringkali ditunda gitu ya. Nah, kalau yang sampai parah, maksudnya parah itu sampai ditundanya lumayan banyak dan itu akan sangat bisa mengganggu cash flow. Nah, ini maka apa yang harus dilakukan gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Apakah harus berganti bisnis? Nah, yang pertama ya. Yang pertama sebisa mungkin melakukan yang namanya collection ya. Jadi penarikan piutang itu dulu yang pertama kalau bisa. Semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Yang misalnya contoh ada orang yang punya utangnya 10 juta. Ya nggak harus ya debt collector gitu ya. Ya benar itu debt collection, debt collector. Ya, koleksi itu penarikan dulu. Bisa jadi mungkin tidak, misalnya ada yang punya utang 10 juta, tidak harus langsung 10 juta ditariknya. Jadi kita kasih misalnya keringanan, kelonggaran dibayar dulu sebagian, temponya diperpanjang. Tapi poinnya adalah bagaimana piutang-piutang yang tadi sudah ada itu bisa mulai di-collect, bisa mulai ditarik. Kenapa? Karena dalam kondisi krisis itu cash flow itu kayak darah. Cash flow itu kayak darah. Saya ada satu statement gini. Bisnis bangkrut itu bisa jadi bukan karena rugi, tapi bisnis bangkrut itu bisa jadi karena kehabisan cash flow. Bisnis rugi kalau dia masih punya cash flow, masih punya cash, itu masih bisa survive. Bisnis itu kondisi laporan keuangannya minus. Tapi cashnya masih ada, itu masih bisa survive. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misalnya kita punya usaha, saya punya usaha lah gitu misalnya. Laporan keuangan bulan ini misalnya ternyata penjualan cuma ada kurang lebih 100 juta, margin kotor misalnya 50 juta, ternyata pengeluaran 60 juta.
Maka di situ pasti di laporan keuangan pasti akan minus berapa? Minus 10 juta. Tapi ternyata saya masih nginjek dana. Nah, ini opsi 1. Saya masih nginjek dana di situ. Saya store modal lagi 10 juta. Survive. Kenapa? Walaupun minus tapi masih ada cash. Kenapa? Karena ownernya nombokin, kayak itu 1. Atau kalau nggak ownernya nombokin, yang kedua ternyata hutang, ada hutangan dari misalnya dari pihak ketiga dimasukin, punya cash, walaupun rugi dia masih bisa jalan. Atau yang keempat, yang ketiga ini pernah saya lakukan. Yang ketiga ini apa? Kondisinya minus, tapi bahan baku yang saya pakai untuk produksi itu adalah bahan baku dari supplier, dan suppliernya mau dibayar mundur 1 bulan. Baik maksudnya. Jadi artinya apa? HPP yang keluar di laporan laba rugi itu tidak harus langsung dikeluarkan cashnya. Jadi saya muter dananya supplier. Pada kondisinya minus, tapi sebenarnya saya masih punya karena dibantu sama supplier mundur 1 bulan, jadi masih bisa bertahan survive. Ya, jadi apa? Ada hutang dari ini. Jadi artinya apa? Dari cerita ini kondisi minus tidak membuat bangkrut. Tapi seandainya ternyata laporan keuangannya plus, surplus, ya penjualan kayak tadi misalnya 100 juta gitu ya, margin 50 juta, pengeluaran 40 juta. Harusnya ada margin berapa? Marginnya harusnya ada margin 10 juta. Tapi ternyata ketika ditanya ke bagian keuangan, duit kita ada berapa? Gak ada, Pak. Sudah habis dari pertengahan bulan yang lalu. Kok bisa ada laporan keuangannya itu surplus tapi duitnya nggak ada? Ternyata ada yang transaksinya tadi menggunakan piutang. Piutang itu artinya apa? Bayarnya mundur. Benar, di laporan keuangan sudah terjadi transaksi 100 juta, tapi belum dibayar, baru dibayar bulan depan. Celaka kan gitu kan. Akhirnya bekasnya nggak ada. Akhir bulan nggak bisa bayar. Bisa jadi apa? Walaupun laporan keuangannya surplus, bisa jadi kita bisa jadi bangkrut. Jadi bangkrut itu bukan karena rugi kadang-kadang semata, tapi bisa jadi kenapa? Karena kehabisan cash flow. Nah, maka dalam kondisi kayak sekarang, apalagi pandemi, ini uncertainty. Uncertainty ini tidak menentu. Sampai kapan tidak menentunya? Nggak ada yang tahu. Ya. Banyak orang mungkin hanya bisa membuat ramalan katanya sampai dengan 2022 gitu ya. 2022 akan mulai kembali pulih, tapi memang nggak ada yang tahu apakah 2022 itu nanti akan kondisinya sama seperti sebelumnya. Saya rasa sih nggak akan mungkin kembali gitu. Kondisinya pasti akan mengalami sesuatu hal yang baru lagi gitu, yang kita nggak pernah tahu kondisinya akan seperti apa. Nah, maka kalau dalam kondisi kayak tadi, ketika kita punya banyak yang piutang di luar, yang pertama collection dulu, tagih ya, dengan mungkin mengatur skema apa segala macam, yang tadi bayarnya bertahap, seadanya dulu atau apa segala macam, tapi ingatkan collection. Nah, kalau seandainya kita sudah tagih juga nggak bisa, ya maksudnya kondisi kita sudah nggak memungkinkan untuk bisa mengkolek dari semua finansial yang ada di luar pihak eksternal. Nah, pertanyaannya apakah berganti bisnis gitu ya tadi? Ya menurut saya kalau bisnis yang saat ini dijalankan masih bisa dijalankan, jalankan dulu. Tapi ngelihatnya analisanya apa? Lihat analisanya, marketnya ada atau tidak? Ada marketnya tidak? Kalau memang marketnya masih ada, teruskan. Tapi kalau marketnya nggak ada, ya buat sekoci. Buat sekoci itu apa? Buat bisnis yang untuk menyelamatkan. Skoci itu kan menyelamatkan ya, dalam kondisi kapal induknya genting, kurangi beban, pindahkan ke sekoci. Prinsipnya apa tadi? Kurangi beban, pindahkan ke sekoci. Artinya apa? Kapal induk ini kapal utamanya kritis, kenapa? Karena bisa jadi ada kebocoran, ada beban yang terlalu berat. Dihadapkan dengan ombak bisa tenggelam. Maka biar nggak tenggelam apa? Bisa jadi perusahaan Anda yang pertama karyawannya udah kebanyakan, bebannya terlalu besar. Buat lagi unit lagi usaha, pindahkan sebagian ke sana. Tujuannya agar apa? Tujuannya agar bisa optimal. Nah, jadi bebannya di kapal yang pertama nggak terlalu berat, biarkan dia berjalan gitu ya. Tapi unit usaha yang baru ini nanti bisa menyelamatkan. Nah, ini kira-kira sedikit ceritanya gitu. Nah, lanjut. Ada pertanyaan lain kira-kira teman-teman? Harus saling menyemangati, salah satu hikmah adalah menjenguk orang yang sakit. Betul sekali. Karena terkadang orang yang sakit fisik, psikologinya terganggu, mudah pesimis. Nah, ini benar banget teman-teman. Jadi, kalau ada teman kita yang sedang terpapar COVID, saran saya salah satu yang harus kita lakukan minimal mendoakan. Semangati. SBC ini punya gerakannya berbagi suplemen dan probiotik. Bahkan sekarang ditambahkan dengan sembako isoman. Tujuannya untuk apa? Agar mereka yang saat ini sedang sakit dan terpapar tidak merasa sendirian. Saya waktu terpapar COVID itu baru pulang dari Jogja. Itu kalau nggak salah sehari sebelumnya ngobrol sama Mas Joko, ngobrol sama siapa aja gitu ya. Pengurus. Iya. Itu saya ngobrol dengan pengurus lagi ada acara di Kulon Progo ya kalau nggak salah itu. Daerah Kalibawang ya, daerah sana.
Pulang itu sampai Malang saya badan greges gak enak. Dan akhirnya saya tes, pada saat saya tes, itu saya ngerasanya waktu itu cuma tipes gitu. Rasa-rasanya kayak sakit tipes, tapi saya kompres turun, demamnya pagi saya aktivitas, kok malamnya demam lagi. Udah 3 hari udah enakan. Karena saya mau ke Jakarta hari Jumat, hari Kamisnya saya tes antigen, ternyata hasilnya positif. Ketika hasilnya positif, saya ingat waktu saya ketemu dengan pengurus Kang Aldi waktu itu demam juga. Saya kontak, Kang, gimana? Nah, jadi saya tunjukin hasil tes saya, gitu ya. Nah, maka dalam kondisi saya merasakan betul dalam kondisi sakit dan terpapar. Salah satu yang pertama kali drop itu bukan fisiknya, tapi yang pertama kali drop itu adalah psikisnya. Psikisnya itu kena sekali pertama kali. Siapa yang di sini sudah LC juga? Coba mana yang sudah LC? Yang sudah LC. Banyak juga yang sudah LC. Sekarang jadi mayoritas ya. Tadinya minoritas, sekarang mayoritas. Saya sampai bilang, ya cepat atau lambat kayaknya kita semua tinggal tunggu waktu aja. Gitu. Ya, tapi berdoa semoga yang belum, semoga tidak ya. Kenapa? Karena ini kayak flu kan. Hampir semua dari kita pernah kena flu kan, sebenarnya. Hampir semua dari kita pernah kena flu, cuma dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, suatu saat insya Allah imun kita akan semakin kuat dan generasi berikutnya biasanya sudah terwarisi antibodi dari orang tuanya, insya Allah lebih kuat. Nah, waktu itu istri saya yang paling drop. Jadi Umi itu paling drop. Ketika tahu positif, wah langsung nangis terus pertama kali. Tak tanya kenapa, anak-anak gimana ini, segala macam gitu kan. Terus saya bilang, Abi udah ngeliat belum? Udah tak lihat. Apa Umi positif hamil ya? Saya bilang kayak gitu kan. Langsung dia bilang, kok bisa ini positif hamil gitu. Tujuannya apa? Menenangkan psikologi. Jadi kalau seandainya sudah dalam kondisi panik ditambahin lagi, maka akan nambah drop, nambah panik. Tapi apa yang saya lakukan saat itu? Saya bilang tenangin aja dulu. Udahlah. Insya Allah sembuh gitu saya bilang. Insya Allah sembuh ya. Jadi nggak usah panik. Gitu. Allah sudah atur siapa yang kena, siapa yang nggak kena. Akhirnya saya suruh tes, anak-anak saya tes. Ternyata alhamdulillah 3-3-nya negatif. Padahal selama berhari-hari itu ke Jogja, ke pantai, kemana saya ajak terus tidur bareng gitu. Tapi 3-3-nya nggak ada yang terpapar, alhamdulillah. Gitu. Terus yang di rumah ada 2 orang yang tinggal di rumah juga. Saya tes juga negatif. Anak-anak kantor, itu satu kantor itu pada hari Rabunya itu kita jalan bareng ke pantai, 60 orang satu bis gitu kan. Dan acara di kantor family gathering. Wah, pada panik anak-anak kantor gitu. Udah tes semua, saya bilang. Alhamdulillah negatif semua. Jadi cuma saya berdua. Jadi yang pertama kali diserang itu apa? Yang pertama kali diserang adalah psikis. Sehingga sampai anak kantor yang cuma kecapean aja udah takut duluan, Pak. Ini gimana saya demam gitu kan. Wah, gimana saya ini? Udah tes semua, saya bilang. Tes. Insyaallah. Jadi apa yang pertama kali itu saya bilang. Ketakutan kita dengan sesuatu itu kadang sangat berbahaya. Yang membunuh kita kadang bukan karena faktor sakitnya, tapi apa? Karena faktor kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Nah, ini maka yang harus kita lakukan. Saya pernah baca satu cerita, saya nggak tahu kebenarannya, wallahu alam ya, tapi inspirasinya menarik. Di zaman dulu itu pernah ada penelitian dilakukan seorang ilmuwan, ya ilmuwan Muslim. Nah dia menaruh domba, jadi ada 2 domba dimasukkan ke dalam kandang. Yang di dalam kandang itu satu domba itu ditaruh sebelahnya itu ada serigala. Yang serigala dan domba ini bisa saling lihat-lihatan, ya, tapi dia nggak bisa saling menyeberang. Nah, satu domba lainnya ditaruh di kandang, hanya bisa mendengar suaranya saja, tapi nggak bisa ngelihat, ya. Nah, satu dombanya lagi itu ditaruh yang bahkan nggak bisa mendengar suaranya, tapi di dalam kandang yang dekatan semuanya. Apa yang terjadi? Ternyata setelah dibiarkan selama beberapa hari, domba yang hanya bisa mendengarkan suaranya saja itu terlihat stres, malas makan, murung dan seterusnya. Mendengarkan hanya suara serigalanya saja. Dan dalam beberapa hari domba yang bisa lihat-lihatan dengan serigala ini ternyata mati. Ya, bukan hanya stres, tapi dia mengalami ketakutan yang berlebihan, ya, yang dia malah mati padahal tidak dimakan, tidak diterkam sama dombanya. Dan yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dombanya ternyata dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, dari sini cerita ini apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Kadang seringkali yang membuat kita drop, lemah, imunitas menurun itu adalah kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Termasuk sama dengan bisnis. Kecemasan dan ketakutan yang berlebihan itu yang bisa jadi membuat bisnis kita bangkrut. Ketakutan dan kecemasan berlebihan itu bisa jadi itu yang membuat kita bangkrut. Maka apa? Kalau bisa dalam kondisi pandemi tetap happy, tetap optimis gitu ya.
Lakukan hal-hal sederhana yang bisa membuat Anda happy selama masa pandemi. Udah nggak apa-apa. Insya Allah opportunity itu akan datang terus. Saya cerita dikit ya. Ini memang satu orang juragan ini emang ngocol banget, luar biasa. Saya punya teman di Malang. Beberapa hari yang lalu beberapa lingkungannya, kerabatnya dan karyawannya itu terpapar COVID gitu. Ya, terus beliau juga sempat di keluarga kayaknya dalam kondisi yang badannya kurang fit. Akhirnya kita kirimin juga kan probiotik, kita kirimin ini gitu. Nah, terus pada saat selesai isoman, jadi isoman, setelah selesai isoman itu, dia bilang kayak gini, Pak, alhamdulillah, saya sudah fit, sudah sehat, udah enakan gitu. Dan probiotik itu sama dia dicampur dengan degar, dicampur ini dikasih ke anaknya yang demam-demam sudah sembuh gitu. Itu karena dia selalu dalam kondisi happy, ya. Dia kayak OTG, jadi istrinya yang agak terasa, dia cuma ngerasa gatal-gatal di punggung saja. Jadi setiap orang itu dampaknya nggak sama, beda-beda. Ada yang cuman kalau tubuhnya benar-benar dalam kondisi yang fit itu dampaknya nggak terlalu signifikan. Nah setelah itu dia dapat inspirasinya apa? Karena dia yang jalanin isomannya dengan bahagia dan dengan optimis sekali. Selesai dapat inspirasi, saya mau buat buku katanya. Selesai isoman langsung pengen buat buku. Buku apa? Buku bagaimana cerita dan kisah-kisah nanti untuk selama masa isoman. Nanti bukunya saya paketkan, nanti ada madu dan probiotiknya. Kayak gitu juga gak tuh? Apa yang didapetin? Isoman malah dapat inspirasi ide bisnis gitu kan. Ada opportunity-nya gitu. Jadi dia mau buat buku tips-tips bagaimana isoman gitu ya, bagaimana untuk ke anak, bagaimana untuk ke ini dan apa yang dia lakukan. Plus dikasih nanti bukunya dipaketin ada madunya, dikasih ada probiotiknya. Jadi yang lagi isoman silakan gitu. Dia itu apa yang dilihat sama dia. Yang dia adalah apa? Opportunity gitu. Nah jadi ini masalah luar biasa ya. Kawan-kawan kita undang juga untuk podcast bareng dengan kita. Baik, nah insya Allah itu teman-teman. Monggo kalau yang di sini ada yang mau ditanyakan silakan. Sembari saya lihat juga yang di online. Teman-teman di Facebook kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau nggak ada, kita segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Itu dulu yang pertama. Ulang ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tapi kalau dia masih dalam batas yang proporsional, yang wajar, justru malah itu mungkin akan menjadi sesuatu yang baik. Contoh, takut itu baik atau enggak? Takut baik nggak ya kira? Ada baiknya. Kalau kita nggak punya rasa takut sama sekali, itu bisa jadi malah berbahaya. Akhirnya nekat yang berlebihan, overconfidence, naik mobil nggak ada rasa takutnya, ngebut 45, nabrak bisa jadi. Benar nggak ya kira? Ada misalnya arung jeram gitu, nggak punya rasa takut sama sekali, terjun tanpa perlindungan, tanpa bawa segala macam, ya kita bisa tenggelam. Ya. Bisnis nggak ada takutnya, bisnis yang resikonya besar, hajar, ya bisa ketipu. Jadi rasa takut itu dibutuhkan, tapi dalam kadar yang proporsional. Justru kalau anak-anak kayak anak-anak autis itu ya, yang dia memang barrier rasa takutnya itu nggak ada, itu malah dia ditreatment agar menumbuhkan rasa takut. Karena di titik tertentu mereka itu nggak punya rasa takut, jadi kayak naik-naik ke meja, lompat-lompat, segala macam, dia nggak punya rasa takut sama sekali gitu. Treatmentnya adalah ditumbuhkan sensoriknya, motoriknya untuk mengenal rasa takut, bayangin tuh. Jadi rasa takut butuh nggak? Butuh. Tapi yang nggak dibolehkan tadi yang kita bahas apa? Jangan sampai berlebihan. Nah, jadi sesuatu yang berlebihan itu yang tidak baik. Tapi kalau dalam kondisi yang proporsional nggak apa-apa. Ya. Jadi cerita yang kita dengar tentang prediksi akan gini, akan apa, jadikan itu sebagai rasa takut yang menguatkan, bukan rasa takut yang melemahkan. Nah, kenapa kita melemahkan saat ada dua penyebabnya? Yang pertama, dosisnya kebanyakan kita ambil. Ketakutannya kita ambilnya terlalu besar sehingga jadi berlebihan. Yang kedua, kita nggak punya tameng. Nggak punya tempat bergantung. Ya, contoh gini, misalnya, anak kecil takut kalau tidur sendirian. Biasanya kalau nanti ada temannya, dia jadi takut apa jadi berani? Berani, minta temenin kakaknya, minta temenin orang tuanya, jadi berani kan? Berarti apa? Karena dia punya tameng, punya sesuatu yang bisa menemani dia, membuat rasa takutnya berkurang. Nah, sama. Nah, kita takut itu karena dua. Satu, dosisnya kebanyakan, berhayalnya. Anak kecil itu ketakutan kenapa? Karena mau tidur berhayalnya kebanyakan gitu kan, mikirnya aneh-aneh. Jadi takutan sendiri gitu kan. Nah, yang kedua nggak ada temannya gitu kan. Nah, tapi kalau kita punya teman akan jauh lebih berani. Nah, temannya siapa?
Nah, temannya kalau kata saya adalah sesuatu yang paling kuat untuk membuat kita itu menjadi berani, ya Allah. Gitu. Maka apa? Jadi agar kita hilang rasa takutnya, salah satu apa? Ya, mendekat dengan Allah. Seperti tadi, Tariq bin Ziyad yang ketika minum apa? Ya, minum racun aja dia berani. Kenapa? Karena ada Allah. Nah, jadi dua kuncinya, mendekat kepada Allah dan ambil dosis itu secara proporsional saja. Diambil ya hanya sekedar untuk menjadi waspada. Nah, jadi dosisnya rasa takut sampai mana? Hanya sampai level waspada. Nggak boleh sampai level cemas. Berarti kebanyakan udah ngambilnya gitu. Nah, kenapa cemas? Karena mungkin kurang berlindung. Ya, ini mungkin bisa menjadi seri. Gitu Mas Adi. Cukup? Ada lagi? Gak apa-apa boleh. Kayaknya banyak pertanyaannya kemarin mau ditanyakan. Ini teman-teman KPB yang pada saat KPB kemarin waktunya singkat banget, kata saya, kalau mau tanya, boleh tanyanya sekarang. Nah, padahal. Ini lagi pada mau wisuda kan, sebelum di wisuda. Wisuda KPB. Silakan, Taib. Bu Asma gimana kabarnya Bu Asma? Alhamdulillah, insyaallah. Taib. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, Taib. Ibu-ibu kalau saya nggak bisa jawab, nanti tanyanya ada Mbak Asi, ada Mbak Rita di sana. Nah, tanya sama mereka aja ya. Ada tuh udahan. Ya, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, berarti diakhiri waktunya online. Nah, kita lanjut makan soto berarti ya. Kalau udah siap. Taib, ayo. Yang lain mungkin, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, tuh, Masya Allah. Sekarang, setiap hari, ya kita dengar gitu. Ya. Jadi benar-benar sekarang itu nikmat yang begitu luar biasa itu adalah masih dikasih sehat, itu nikmat yang begitu luar biasa. Ya. Ini kalau kita masih dikasih sehat itu harus kita syukuri. Cara mensyukurinya apa? Ya, gunakan sehat itu untuk kebaikan-kebaikan yang begitu luar biasa. Baik, nah ini sudah hampir 1 jam ya. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin yang akan kita jawab. Coach, jika bisnis sudah berjalan lama dan alhamdulillah lancar, tapi tidak menambah SDM karyawan dengan alasan kondisi dan lain-lain. Solusi pikiran yang jitu. Nah, solusi pikiran jitu agar bisa berbisnis nambah karyawan gimana? Ya, oke. Ini pertanyaan menarik. Teman-teman melakukan tindakan satu aktivitas, dasarnya apa? Saya melakukan sesuatu, dasarnya kita melakukan sesuatu biasanya apa? Nah, tindakan itu kan kalau dilakukan terus-menerus itu menjadi kebiasaan, betul ya? Kebiasaan kalau dilakukan terus-menerus menjadi karakter. Berarti karakter itu dibentuk, karakter atau budaya dibentuk oleh kebiasaan, kebiasaan dibentuk oleh tindakan. Tindakan dibentuk oleh apa? Tindakan kita. Tindakan kita dibentuk oleh pola pikir atau sering disebut dengan mindset. Nah, jadi basicnya apa? Tadi dulu. Sebelum tindakan, sebelum kita bertindak, dasarnya apa? Ada mindset. Mindset membentuk tindakan. Nah, mindset itu dibentuk oleh apa? Pola pikir kita dibentuk oleh apa? Di sebelah sininya lagi. Belief atau keyakinan. Keyakinan, belief kita membentuk mindset, mindset membentuk tindakan. Tindakan membentuk kebiasaan, kebiasaan membentuk karakter. Jadi kalau kita ngelihat karakter nanti akan membentuk apa? Karakter itu akan membentuk ya reality kita. Reality itu kehidupan kita sehari-hari. Dibentuk oleh karakter kita. Nah, berarti kalau kita pengen mengubah dalam kondisi keseharian kita, reality kita, kehidupan kita pengen merubah dalam reality dan kehidupan kita, maka yang pertama kali dirubah apa dulu berarti? Reality dirubah dengan merubah karakter. Orang karakternya baik, realitinya akan baik, kehidupannya akan baik. Orang dengan karakter yang buruk, realitinya kehidupannya juga akan buruk. Reality akan dibangun dari mana? Kebiasaan. Rubah kebiasaannya. Nah, habit kita dirubah. Kebiasaan kita dirubah dari ngerubah perilaku dan tindakan kita. Tindakan kita kalau mau dirubah dari mana? Ngerubah mindset kita. Ngerubah mindset dari mana? Ngerubah keyakinan. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Denny, kira-kira menurut Pak Denny karyawan itu apa? Nah, saya mau tanya, kalau Pak Denny di online mungkin jawabnya agak lama, teman-teman yang di sini. Coba, dalam waktu cepat, jawabnya nggak boleh lebih dari 3 detik. Karyawan adalah? Amanah. Karyawan adalah? Aset. Karyawan adalah? Nah, langsung muncul di sana, beban gitu kan. Lo bener, nggak apa-apa. Lo ini real, nggak apa-apa. Lo bener. Nah, ini namanya belief yang berbeda-beda kan?
Kalau beliefnya karyawan itu adalah amanah, maka menambah karyawan menambah amanah. Kalau beliefnya karyawan itu adalah aset, berarti menambah karyawan adalah menambah aset. Kalau beliefnya karyawan itu adalah beban, berarti nambah karyawan adalah nambah. Nah, bisa jadi, ini Pak Deddy ini kenapa nggak nambah-nambah karyawannya? Karena nganggap karyawan itu adalah beban. Jadi kayaknya kalau mau nambah karyawan, waduh saya belum mampu nih. Waduh saya berat nih. Nah, jadi ini sesuatu yang mungkin menjadi dasar dulu. Karena apa? Tindakan itu dipengaruhi oleh apa? Oleh mindset dan oleh belief, keyakinan. Jadi kalau kita pengen merubah tindakan, yang pertama kali dirubah apa? Beliefnya dulu, keyakinannya dulu. Nah, maka mulai sekarang harus dirubah kayak teman-teman tadi. Nah, tadi di sini ada yang bilang partner aset. Harusnya kalau aset harusnya segera rekrut nih Pak Deddy jawabnya. Tadi di sini apa? Karyawan adalah aset. Kalau aset, maka kita harus berpikirnya adalah aset itu. Nah, sekarang gini. Kalau seandainya karyawan itu aset, maka itu kan belief ya, harus muncul dalam mindset. Mindsetnya aset itu gimana? Coba. Mindsetnya aset. Pola pikir Anda terhadap aset itu diapakan? Dikelola, diapakan lagi? Ditumbuh kembangkan. Nah, maka cara berpikirnya ketika kita dalam konteksnya karyawan tadi adalah kalau kita berpikir bahwa karyawan itu adalah aset, pertanyaannya adalah ditarik. Kita menganggap karyawan itu adalah aset di level apa? Di level mindset atau di level belief? Bisa jadi yang jawab tadi bukan belief, tapi bisa jadi yang jawab adalah mindset. Jadi karena sudah ikut kelas, ikut training, udah sering dengar kata-kata CRA, karyawan adalah aset. Tapi pas bilang tadi, ayo karyawan adalah apa? Muncul mulutnya langsung aset. Hatinya bilang, enggak, beban. Itu kadang-kadang gitu, mindset kita sama beliefnya kadang nggak sinkron gitu kadang-kadang gitu. Jadi munculnya mindsetnya aset karena sudah sering ikut training, tapi di sininya ngerasa apa? Tiap bulan ada harus bayar gitu kan? Tiap bulan harus bayar. Karena bisa jadi apa? Karena perlakuan terhadap asetnya nggak benar. Contohnya gini, mobil. Mobil itu apa teman-teman? Mobil. Kita punya mobil. Mobil itu apa? Hah? Oke, kalau dalam konteks neraca aja, liability atau aset. Nah, kira-kira gitu. Beban, mobil itu beban atau aset? Hah? Dalam neraca, itu kalau orang akuntansi, mobil itu pasti kemungkinan besar dimasukinnya kemana? Aset. Bener nggak ya kira? Kenapa? Karena itu harta, kan? Mobil itu adalah aset harta. Pencatatannya sebagai harta. Tapi seringkali perlakuannya dalam keseharian itu menjadi liability. Jadi beban. Kenapa? Mobilnya ditaruh di rumah, ya. Sebulan sekali harus servis, gitu ya. Tidak menghasilkan. Bener nggak ya kira? Terus akhirnya ini lagi nanti dibawa keluar, harus jajan lagi, ada yang harus dibenerin, ada apa segala macam. Dalam konteks mobil itu tidak bisa menghasilkan pendapatan, tapi tiap bulan harus ada pengeluaran, berarti aset atau liability? Liability. Pertanyaannya kenapa mobil itu jadi liability? Kira-kira kenapa? Mobil yang harusnya jadi aset, tapi faktanya tidak menghasilkan uang, justru malah menjadikan pengeluaran. Kira-kira kenapa? Ayo, padahal itu dalam hitungan di atas kertas itu aset. Kenapa kira-kira? Mobil yang harusnya menjadi aset jadi liability. Karena yang punya tidak mampu memanfaatkan atau mengelolanya sebagai aset. Contohnya apa? Banyak nggak sering kita ngelihat ada orang punya mobil bagus, di rumahnya sampai mungkin ada 2 mobil, taruh aja di garasi, jarang dikeluarin, jarang dipanasin. Tapi sebulan sekali kan tetap mau nggak mau harus nyervis, harus nanti setahun sekali bayar pajaknya, betul nggak? Ya seminggu sekali nyuci, bahkan kadang-kadang harus ada orang khusus yang dibayar untuk manasin, ngelapin, beresin, betul? Jadi kira-kira aset atau liability? Liability, karena memperlakukannya salah. Tapi bayangin, orang yang bukan mobil mewah, mobilnya cuma pickup, ya, dikasih tenda belakangnya, dikasih tempat penggorengan, dibawa keliling. Kasih tuh tip, ada suaranya. Suaranya gimana? Apa? Tahu bulat. Terus gimana? Digoreng dadakan. Nah, gimana tuh apa tuh sampean? Mobilnya cuma pickup, harganya paling cuma 15 juta. Jadi liability atau jadi aset? Aset. Sampai sini bisa dipahami. Nah, maka apa? Maka aset itu dilihat dari mana cara kita mengelolanya. Sesuatu akan menjadi liability kalau kita salah mengelola. Aset sekalipun jadi beban kalau kita nggak bisa ngelola. Ya.
Ya, seperti saya selalu bilang gitu, kesehatan kita aset kita, tubuh kita adalah aset kita, ilmu kita aset kita. Kalau kita nggak bisa ngelola, bisa jadi beban juga. Nah, maka dalam konteksnya karyawan, sama. Ketika kita punya karyawan, apakah kita bisa untuk memanage-nya, untuk menjadi aset, atau akhirnya malah menjadi liability. Nah, itu dari mana? Satu, dimulai dari mindset yang benar dulu. Mindsetnya udah benar. Yang kedua, kita lanjutkan kemana? Dari mindset, bagaimana caranya kita melakukan pengelolaannya dengan baik. Ya, jadi mindsetnya benar. Oh iya, karyawan itu adalah aset. Yang kedua, gimana perlakuan kita? Benarkah kita memperlakukan karyawan itu aset? Atau kita memperlakukan karyawan itu seperti liability? Ya, ya apalagi contohnya kayak mobil tadi. Sudah mobilnya nggak dipakai, nganggur di rumah, belinya kredit lagi. Waduh, tiap bulan kalau kan harus bayar. Nah, itu contoh sederhananya. Sama gitu. Nah, maka apa yang harus Anda lakukan dalam konteks karyawan? Maka rekrut karyawan, mindset kan dari awal bahwa ini adalah sebagai aset kita kerja partner ya, asetnya perusahaan, bertumbuh bareng-bareng, ditumbuhkan, dan bagaimana kuncinya berarti merubah liability menjadi aset apa? Kuncinya merubah productivity jadi aset apa? Ada pengelolaan yang outputnya harus menghasilkan apa? Productivity. Saya ulang ya. Jadi kayak tadi mobil pickup tadi ketika dipakai jualan tahu bulat berarti apa? Dia menghasilkan yang namanya productivity. Nah, sama, karyawan harus bisa diukur untuk bisa menghasilkan productivity. Ya. Jadi kalau punya karyawan cuman ditaruh, wah bagus karyawan saya banyak gitu ya, dipajang terus dipajang itu maksudnya wah pakai seragam yang bagus apa segala macam tapi tidak menghasilkan productivity, maka kemungkinan besar itu hanya liability. Maka ukur KPI-nya. Setiap karyawan harus bisa menghasilkan productivity, yang saya kalau pribadi mengukurnya adalah dia harus bisa menghasilkan productivity dan dengan beban, dengan rasio itu hanya maksimal di angka 15%. Jadi 10-15%. Jadi dia harus bisa menghasilkan berapa? Harus bisa menghasilkan minimal ya 8 kali sampai 10 kali lipat dari cost yang harus dikeluarkan. Jadi misalnya gini, cara menggambarkannya gini. Kalau seseorang itu misalnya datang kepada Anda, terus bilang, orangnya bagus banget gitu. Anda ngelihat interview apa segala macam. Biasanya pertanyaan terakhir pada saat interview kepada Anda biasanya apa? Gaji. Terus dia bilang, saya di tempat kerja yang lama gaji 5 juta gitu. Ya kalau seandainya perusahaan ini memang berkenan, saya pengen digaji segitu. Itu karyawan yang satu. Karyawan yang kedua, saya di perusahaan yang lama digaji 5 juta. Tapi di sini terserah deh perusahaan, kira-kira mau gaji saya berapa, dilihat dulu nanti kinerja saya. Ada nggak ya kayak gitu? Tipikal yang kedua kan? Nah, tipikal yang ketiga, saya ngikutin kebijakan perusahaan saja. Dan dia nggak menentukan tuh gajinya dia berapa. Kira-kira Anda lebih suka yang mana? Ya, itu sering kan gitu kan? Ini ibarat aset, ibarat membeli aset, itu tiga itu karakter asetnya berbeda. Karakter yang pertama, saya ngikut perusahaan aja itu. Kemungkinan besar yang kayak gitu produktivitasnya rendah. Kayak gitu. Kemungkinan besar. Jadi aset yang kalau pas kita datengin, yang punya aset bilang tanahnya mau dijual berapa? Ya terserah jenengan aja. Wah, itu berarti kemungkinan besar tanah nggak bagus kayak gitu kan. Mobilnya bermasalah gitu kan. Tapi yang kedua, saya segini tapi dilihat kinerjanya dulu. Nah, itu akan lebih baik. Dan sebenarnya lebih suka dengan orang yang kekeh dia. Dia bisa menilai dirinya sendiri. Saya digaji 5 juta. Saya pengen digaji segini. Nah, itu berarti dia orang tipikal yang bisa menilai dirinya sendiri. Nah, yang kayak gitu biasanya di level tertentu saya challenge. Oke, kalau kamu mau minta 5 juta, boleh, nggak apa-apa. Tapi kamu harus bisa memproduksi ya. Dalam arti memproduksi cash atau memproduksi apapun itu, produktivitimu minimal adalah, nah kita lihat hitung kalkulasinya. Kalau produk yang kita jual itu misalnya harganya contoh nih produk ini harganya misalnya 100.000 dan marginnya dia 50%, berarti marginnya cuma berapa? GP-nya cuma 50.000 kan? Atau kalau GP-nya dia ternyata cuma 20.000, maka yang menjadi acuan GP berapa? 20.000 aja. Nah, berarti produksi GP-nya dia harus, nah saya ulang kata-katanya, produksi GP-nya dia harus minimal adalah 10%-nya. Nah, dihitung aja 10%-nya. Kalau tadi 50.000, saya ambil yang produknya ini adalah GP-nya 50.000, harganya berapa tadi? 100.000, maka 5 juta itu dia harus jual berapa? Dihitung aja. Berarti 5 juta dibagi dengan 50.000. Berarti dia harus bisa produksi berapa berarti? Berapa? 5 juta dibagi dengan, misalnya di sini, 50.000. Berapa? 100. Nah, berarti kan kecil. Berarti dia harus bisa menjual 100. 100 dikalikan dengan berapa tadi? 50.000. Berarti dia harus menjual
Total 100 kali 50.000. Oh, 5 juta. Berarti sudah selesai dia. 10 kali lipatnya. Sorry. Jadi 10 kali lipatnya. 5 juta. Kalau dia digaji 5 juta, maka dia itu rasio gajinya hanya 10%. Berarti kan dia harus menghasilkan 10 kali lipatnya 50 juta. 50 juta dia harus menjual berapa produk gitu. Nah, itu 1.000. Benar ya? 1.000. Nah, maka produksinya dia harus menjual 1.000 produk atau membuat 1.000 produk atau bisa memastikan 1.000 produk itu terjual. Jadi KPI-nya langsung terukur. Jadi ketika dia di-hire, maka dia menghasilkan berapa? Menghasilkan produktivitas 10 kali lipat dari kita membayarnya. Ya kira gitu. Kenapa? Di perusahaan-perusahaan yang saya tanganin, rata-rata rasio gaji itu hanya saya mainkan di angka antara 8 sampai dengan 15. Rasio gaji gitu. Maka kalau rasio gaji itu hanya 8 sampai 15, maka seorang itu harus bisa memproduksi atau menghasilkan produktiviti minimal 10 kali lipat gitu dari dia digaji. Berarti kalau dia digaji 5 juta, maka dia harus bisa memproduksi GP 50 juta. Kira-kira gitu. Harus bisa memproduksi GP 50 juta. Kira-kira gitu. Kebayang ya sampai sini kira-kira, teman-teman? Soalnya kayak gitu. Ya kalau gitu kan enak. Berarti saya mau tanya, berarti adanya SDM itu berarti kira-kira apa? Beban atau aset berarti? Beban atau aset berarti? Aset. Kenapa? Karena dia nyari duit sendiri kan, logikanya kan begitu kan, harus bisa mencari duit sendiri. Nah, saya mengukur betul. Oke, dihitung. Ada perhitungannya. Gitu. Berarti kalau gitu saya mau tanya, kalau dia ternyata yang minta gaji 5 juta tadi benar dia bisa memproduksi sampai dengan menghasilkan 10 kali lipatnya, berarti saya mau tanya, apa yang dilakukan besoknya? Ya tambahin lagi aja kan, nggak apa-apa kan? Yang membuat Anda takut, kenapa? Karena ketika Anda rekrut karyawan, bukannya mengkontribusi kepada profit, malah menjadi beban. Nah, itu contohnya. Nah, maka mindset inilah yang pertama harus dibuat. Ya, oke. Karyawan tim, amanah, beban pengeluaran. Oke, Mbak Yus. Ya, jadi jangan dianggap beban, tapi dianggaplah jadi apa? Jadi anggaplah dia jadi partner. Nah, tadi bagus. Yang kedua, ada yang tadi menganggap karyawan adalah media atau sarana untuk kita berdakwah. Ya nggak apa-apa, itu bagus juga. Maka yang dicari adalah apa? Investasinya ke akhirat. Nah, kalau investasi akhirat, ya kalau seandainya di dunia kita menjadi liability, ya berarti kenapa? Karena memang mindsetnya di sana. Kira-kira gitu ya. Baik. Alhamdulillah, masih ada 5 menit lagi. Ada yang masih mau bertanya? Sebelum kita tutup, karena matahari kayaknya sudah mulai naik dan juga sudah hasil cahaya dari sini kalah dengan cahaya matahari. Tapi kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, teman-teman juga. Oh, ini ada yang menanggapin. Coach, kalau tadi tidak tercapai penjualan 1.000 piece tadi gimana? Ya dibuat dia mau di depan. Biasanya orang yang dia gentleman atau dia yang tadi dia bilang saya minta gaji segini, udah tinggal dibuat. Oke, saya akan gaji 5 juta dengan catatan Anda bisa menjual sekian. Kalau tidak bisa mencapainya gimana? Ya ini tinggal dibuat. Ya, kita buat patokan aja kayak tadi. Kalau saya menghitung rasionya adalah di angka sekian. Maka komposisi gaji itu biasanya di tempat saya bagi dari 3. Ada namanya gaji pokok, ya, basic, lalu ada tunjangan, ada prestasi, kira-kira gitu dalam remunerasinya. Jadi dia akan tetap dapat itu, tapi gaji pokoknya dia saya buat misalnya nggak terlalu besar, yang sifatnya hanya untuk mengganti dari apa? Diganti dari kehadiran. Nah, jadi kehadiran dia sehari berapa itu dimasukkan komposisinya. Jadi kita menggaji dia atas waktunya. Tapi yang dibesarkan atas prestasi dan atas kinerjanya dia. KPI-nya dia tercapai dan yang berikutnya adalah prestasinya. Nah, itu dikomposisikan. Jadi kalau seandainya dia nggak achieve ya, Pak, mana yang prestasi dan ininya mungkin nggak keluar. Yang keluar hanya sifatnya hari. Dan dia hitung 3 bulan berturut-turut dia nggak pernah achieve dalam training, ya berarti dia nggak kompeten. Berarti yang disampaikan hanya sekedar statement aja, tapi dia nggak punya kompetensi. Nah, 3 bulan itulah waktu untuk mengevaluasi. Saya kira begitu. Tapi insya Allah itu bagi yang ketinggalan bisa menyimak di siaran ulangnya, ya. Dan bagi yang hadir, insya Allah saya doakan semoga yang hadir ini wasilah dari silaturahimnya ini bisa menjadi penguat dari imun kita, ya. Dan juga menjadi silaturahim kita membawa banyak hikmah dan juga membuka pintu-pintu rizki, menambah usia kata Allah, ya. Insyaallah, dan semoga seluruh sahabat-sahabatku di seluruh Indonesia Allah selalu beri kesehatan, kekuatan, ya. Allah berikan di hari-harinya, di usianya keberkahan, dan semoga apa yang diikhtiarkan Allah ijabah, Allah ridho dengan seluruh yang kita kerjakan, dan semoga apa yang kita lakukan Allah ridho dan dicatat sebagai amal ibadah, dan kita semoga bisa taklim gini lagi, ngumpul lagi bukan hanya di dunia, tapi kita bisa silaturahim lagi di akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf, saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.